Kami lanjutkan yang mulia. 16. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim tingkat pertama pada putusan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon tertanggal 24 Oktober 2016 terhadap terdakwa Anak Sakatatal bin Bagja telah menggabungkan rangkaian perbuatan atas tidak memisahkan secara tegas rangkaian perbuatan dengan kelima terdakwa dewasa pada perkara nomor 4 Pit B 2017 PN Cirebon dengan perkara nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon. Terdakwa atas nama Sakatatal bin Bagja, Majelis Hakim pada tingkat pertama hingga kasasi telah menggunakan teori conditio sine qua non dalam memutuskan perkara akuo. Majelis Hakim pada tingkat pertama hingga kasasi tidak bisa membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dan lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. Menurut bukti, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat baru dipandang tidak sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Hal ini terlihat jelas pada pertimbangan hukum pada halaman 90 yang menggabungkan atau tidak memisahkan rangkaian perbuatan Anak Sakatatal bin Bagja dengan lima terdakwa dewasa pada pertimbangan hukum halaman 90 yang menimbang bahwa walaupun peran Anak Sakatatal bin Bagja hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 kali yang dilakukan di jembatan flyover Kabupaten Talun, namun perbuatan Anak Sakatatal bin Bagja tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang tidak dipisahkan dan dapat dipisahkan dari perbuatan pelaku yang lainnya. Berdasarkan hukum pada judek iuris, maka tingkat pertama hakim cenderung menggunakan teori conditio sine qua non terlampau luas untuk menentukan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa Anak Sakatatal bin Bagja karena tidak membatasi sebab yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau korban Muhammad Rizki dan korban Pina. Adapun fakta persidangan yang termaktub pada putusan Pengadilan Negeri nomor 15 Pitsus Anak PN Cirebon halaman 71 sampai 78. 17. Berdasarkan fakta hukum di persidangan judek iuris telah keliru bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan pada kasus kematian Muhammad Rizki, Rudiana dan Pina yang terungkap secara sekarang, yaitu adalah sebagai berikut. A. Judek paksi kurang mempertimbangkan alasan-alasan pencabutan berita acara pemeriksaan para terdakwa dan mengabaikan keterangan terdakwa, saksi mahkota, saksi Renaldi alias Aldi dan bukti petunjuk yang disampaikan penasihat hukum terdakwa terkait penyiksaan. B. Judek paksi mengabaikan hukum acara penyidikan yang dilanggar dalam penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan tanpa kewenangan. Hal ini dapat dilihat dari proses awal penentuan tersangka dari hasil penyiksaan untuk mengejar pengakuan dan tersangka dan Ibtu Rudiana sebagai pelapor dalam perkara akuo seolah-olah untuk menentukan tersangka. Hal ini bisa dilihat dari satu, pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB, saksi Rudiana mengumpulkan anggotanya yaitu saksi Dodi Irwanto, saksi Gunggun Gumelar, dan saksi Andi Saprudin untuk mencari informasi dengan cara mencari petunjuk tempat ditemukannya anak korban Muhammad Rizki dan anak korban Pina hingga pada saat berada di SMP 11 di Jalan Perjuangan.
Saksi Rudiana bertemu dengan saksi Aep dan saksi Dede yang bercerita bahwa pada malam Minggu tanggal 27 Agustus 2016 melihat orang ribut di depan showroom mobil, dan ketika saksi Rudiana memperlihatkan foto sepeda motor Yamaha Xeon milik anak korban Muhammad Rizki, saksi Aep dan saksi Dede yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut yang dikejar oleh sekelompok orang, di antara orang mengejar anak korban Muhammad Rizki, salah satunya menggunakan handy plus di bagian kening. Yang dimaksud saksi Aep dan saksi Dede adalah saksi Jaya. Sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Rudiana mendapat kabar bahwa sekelompok orang yang melakukan pengejaran terhadap korban Muhammad Rizki, yang salah satunya menggunakan handy plus, sedang berkumpul di samping showroom mobil di Jalan Perjuangan. 2. Pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 17.00 WIB, saksi Rudiana membuat laporan polisi di Polres Cirebon dengan nomor laporan polisi LP-953-B-8-2016 JBR CRB Kota dengan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan pasal 170 Jo 351 Jo 338 Jo 28 KUHP. 3. Pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 WIB, saksi Rudiana terlapor diperiksa sebagai pelapor di Polres Cirebon Kota. Pada berita acara pemeriksaan telah menetapkan putusan perkara ini seperti hal dijelaskan dalam fakta hukum putusan nomor 16-Pir.Sus/Anak-2016 Pengadilan Negeri Cibinong, Cirebon. 22. Bahwa pertimbangan judek juris hakim dalam perkara akuo adalah sangat keliru dan tidak berdasar menurut hukum. Karena di dalam pertimbangan mengenai soal kesengajaan yang dijadikan dasar menghukum anak Saka Tatal bin Bagja, tidak ada pertimbangan yang menjelaskan apakah Saka Tatal bin Bagja sengaja menghendaki kedua korban untuk menghilangkan nyawanya dan atas dasar apa. Lalu anak Saka Tatal bin Bagja dituduh menghilangkan nyawa kedua korban. Sedangkan 3 saksi yang meringankan yang menyatakan Saka Tatal bin Bagja tidak ada di TKP pada saat kejadian telah dikesampingkan oleh hakim yang bersangkutan hanya dengan alasan tidak berkesesuaian dengan bukti lain. Padahal faktanya antara pengakuan Saka Tatal bin Bagja dan keterangan 3 saksi meringankan itu sangat bersesuaian. Karena Saka Tatal bin Bagja tidak pernah mengakui seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Namun hakim dalam perkara akuo tidak mempertimbangkan keterangan anak Saka Tatal bin Bagja hanya dengan alasan karena pemeriksaan terdakwa anak Saka Tatal dianggap memberikan keterangan terbata-bata. Sehingga menurut hukum, pertimbangan hakim tersebut haruslah dibatalkan karena tidak ada dalam KUHP yang menjadi rujukan tentang penolakan keterangan hanya karena orang bicara terbata-bata. Melainkan dengan perkara ini, hakim yang bersangkutan hanya secara subjektif menggunakan logikanya tanpa didukung oleh fakta yuridis dan hukum acara. 23. Bahwa dalam perkara akuo, judek juris tidak mempertimbangkan hubungan kausalitas atau sebab dan akibat antara niat dan perbuatan serta akibat yang timbul antara perbuatan terdakwa dengan hilangnya nyawa kedua korban. Karena dalam pertimbangan hakim tidak ada satupun teori sebab akibat yang dijadikan dasar pertimbangan hakim tersebut
dalam menjatuhkan hukuman kepada anak Saka Tatal dan terdakwa lainnya, sebab menurut teori dan praktek hukum pidana secara universal haruslah dijelaskan siapakah di antara terdakwa yang menghendaki matinya korban dan faktor apa yang menyebabkan matinya korban, serta siapa pelaku yang paling menentukan matinya korban. Apakah benar dengan adanya pemukulan 1 kali pada bagian pipi korban lalu menyebabkan korban mati? Dan apakah benar Saka Tatal menghendaki korban meninggal seketika? Namun faktanya, selain tuduhan pemukulan itu dibantah Saka Tatal bin Bagja yang didukung oleh 3 saksi meringankan, dan juga tidak benar adanya setelah Saka Tatal bin Bagja memukul 1 kali ternyata korban masih hidup, dan kemudian terdakwa lain membawa ke belakang showroom mobil Avanza dalam keadaan masih hidup, dan Saka Tatal bin Bagja jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Sementara dari fakta hukum anak Saka Tatal yang berusia 16 tahun, belum dewasa, tidak mempunyai maksud kesengajaan dengan maksud dan rencana terlebih dahulu untuk membunuh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, Saka Tatal hanya diajak oleh Eka Sandi dan memukul 1 kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana, bukan kepada Vina, dengan menggunakan tangan kosong di flyover. Setelah kejadian itu, anak Saka Tatal tidak ikut terlibat oleh 5 terdakwa lain ke showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situngga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. Seharusnya hakim bisa menilai perbuatan Saka Tatal bin Bagja bukan pembunuhan berencana, melainkan penganiayaan. 5. Bahwa sehubungan dengan perkara akuo terhadap putusan perkara nomor 16-P/Anak/2016, kami meminta kepada hakim pemeriksa peninjauan kembali untuk dapat mengizinkan dan menghadirkan beberapa saksi ahli yang kami ajukan untuk dapat diminta keterangannya yang berkaitan dengan perkara Saka Tatal bin Bagja terkait penerapan hukum yang diterapkan terhadap Saka Tatal bin Bagja, dan berikut nama-nama saksi ahli yang dimintakan untuk hadir sebagai berikut. 1. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji, SH MSc, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugro Seno, SH, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 3. Profesor Muzakir SH.MH, Ahli Hukum Pidana. 4. Dr. Atsmi Syahputra SH.MH, Ahli Hukum Pidana. 5. Profesor Dr. Jur Andi Hamzah SH.MH, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. 6. Dr. Yongki Fernando SH.MH, Ahli Ilmu Hukum Pidana. 7. Reza Indragiri Amril, M.Krim, Ahli Psikologi Forensik. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali bahwa terdakwa Saka Tatal bin Bagja memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ceki,
Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali ini agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Saka Tatal tersebut. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607K/P.Sus/2016 junto putusan nomor 50/P.Sus/Anak/2016 Bandung junto putusan nomor 16/P.Sus/Anak/2016 Pengadilan Negeri Cirebon yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali oleh Saka Tatal bin Bagja tersebut. Mengadili kembali, menyatakan atas nama Saka Tatal bin Bagja dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. 2. Mengembalikan dan merehabilitir nama baik Saka Tatal secara memulihkan hak kedudukan, harkat dan martabat terdakwa. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara pada tingkat peninjauan kembali tersebut. Demikian permohonan peninjauan kembali ini dengan hati yang tulus serta komitmen yang tinggi terhadap hukum di negara Republik Indonesia, disertai harapan agar dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini. Sebelum dan sesudahnya diucapkan banyak terima kasih. Sekian. Selesai ya untuk memori peninjauan kembali yang sudah dimasukkan ke Pengadilan Negeri Cirebon. Kemudian ada perubahan, tadi ada nomor 19 dihilangkan, ya. Yang lainnya masih ada? Ada tambahan. Silahkan tambahannya. Baik. Yang ini diserahkan dulu itu, biar kami baca juga. Itu tadi kita sama-sama sudah mendengarkan pembacaan memori peninjauan kembali dari tim kuasa hukum Saka Tatal. Peninjauan kembali tersebut adalah yang perdana dan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum membacakan memori peninjauan kembali yang berisikan tentang dasar-dasar pertimbangan untuk memvonis Saka Tatal pada 8 tahun lalu serta bukti-bukti yang menjadikan dasar atas dijadikannya atau dipidanakannya kepada Saka Tatal. Selain itu, dalam pembacaan peninjauan kembali ataupun memori peninjauan kembali, tim kuasa hukum juga mengungkap bukti-bukti yang digunakan pada 8 tahun lalu. Pada sidang PK kali ini, Saka Tatal didampingi oleh 15 pengacara. Kuasa hukum Saka Tatal telah memberikan berkas pada majelis hakim dan juga berisikan identitas dari Saka Tatal sendiri. Sementara itu, sidang dibagi atas 2 sesi dan akan diskors pada pukul 13 dan dilanjutkan kembali pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Demikian Breaking News TV One, saya Windy Wellingtonia pamit, selamat siang.